Oke. Hai, aku Nigo. Nama panjangku adalah Muhammad Faryan Nigo. Aku duduk di bangku kelas 9, lebih tepatnya kelas 9 saat Minami Wakos. Dan ya, sesuai dengan tema video kali ini, aku akan mereview atau meresensikan suatu buku, atau lebih tepatnya novel. Dalam video ini, aku akan membagi ke dalam beberapa babak, yaitu pertama, identitas novel, kedua, biodata penulis, ketiga, sinopsis novel, keempat, unsur intrinsik novel, dan kelima, kelebihan dan kekurangan dari novel yang aku resensikan. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke segmen pertama, identitas buku. Oke. Dan ya, buku ini yang akan aku bahas dalam video kali ini. Buku yang bertajuk Bulan. Tentunya kalian tidak asing bukan dengan cover berwarna biru bertajuk Bulan ini? Ya, benar sekali. Buku ini merupakan seri kedua dari Bumi. Dan tak lupa penulis dari buku ini ialah Terelie. Penulis yang ternama, terkenal di kalangan remaja maupun dewasa. Tentunya setiap buku memiliki ISBN, penerbit, dan tahun terbitnya. Maka novel ini juga memilikinya. Jadi ISBN dari buku novel ini tertera di bagian belakang cover buku ini, yaitu seperti pada gambar di atas, ISBN-nya 9786239726287. Dan untuk tahun terbitnya itu baru sekitar Maret 2023 dan merupakan cetakan ke-8 dari PT Sabah Grip Nusantara. Nah, kira-kira jumlah halamannya berapa? Ya, jumlah halaman dari buku ini ialah 398 halaman dengan ukuran buku 13 x 20 cm. Dan ya, sekian untuk segmentasi identitas buku, dan mari kita lanjut ke segmen berikutnya, biodata penulis. Oke, jadi siapa sih yang gak kenal dengan beliau satu ini? Beliau adalah Terelie. Sebenarnya Terelie bukanlah nama asli beliau. Nama asli beliau ialah Darwis. Jadi Terelie itu hanya sebagai nama pena beliau saja. Jadi Pak Darwis ini lahir di Lahat pada tanggal 21 Mei tahun 1979. Pak Darwis ini sudah banyak memproduksi karya-karyanya yang sangat-sangat membahana. Seperti contohnya novel Bulan ini, Lalu Bumi, Komet, Matahari, Bintang, Berdebar di Ujung Tanduk, Selamat Tinggal, dan judul-judul novel karya Terelie yang lainnya. Nah, selain karya-karyanya yang membahana, Terelie juga memiliki banyak sekali penghargaan yang telah diperoleh olehnya. Seperti halnya Khatulistiwa Literasi Award pada tahun 2005, lalu Indonesia Book Award pada tahun 2007, 2008, dan 2009, lalu Anugerah Pembaca Indonesia pada tahun 2007, 2008, dan 2010, dan lain sebagainya. Di balik penghargaan dan karya-karyanya yang sangat-sangat menakjubkan, ada juga perjuangan yang harus dilakukan oleh seorang Terelie. Jadi riwayat pendidikan Terelie ini ialah dimulai ketika Terelie berada di bangku dasar Sekolah Dasar Negeri 2 di Kiking Timur. Setelah lulus, beliau melanjutkan pendidikannya di SMP Negeri 2 Kiking Timur. Hingga akhirnya ketika ingin beranjak ke SMA, beliau memutuskan untuk pindah ke Bandar Lampung dan bersekolah di sana dengan nama Sekolah SMA Negeri 9 Bandar Lampung. Hingga akhirnya lulus dan melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi. Dan beliau berkuliah di Universitas Indonesia atau singkatnya UI dengan Fakultas Akuntansi dan Ekonomi UI. Dan juga ternyata karya beliau tuh tak hanya berupa tulisan, ada juga karya beliau yang pernah diangkat jadi film. Seperti contohnya karya Terelie Hafalan Sholat Delisha. Itu merupakan contoh dari karya Terelie
yang diangkat menjadi suatu film. Itu dia biodata penulis dari novel ini, yakni Terelie atau Ada Ruiz, yang memiliki banyak sekali karya-karyanya yang membahana dan tersebar di mana-mana di penjuru dunia. Jadi mari kita lanjut ke segmen berikutnya, segmen sinopsis. Jadi aku akan membahas mengenai gambaran atau sinopsis dari novel ini. Ya, jadi pada awal cerita dari novel ini ialah terdapat 3 anak remaja yang bernama Raib, Sally, dan Ali. Mereka bertiga pada awalnya tidak terlalu akrab. Akan tetapi setelah kejadian yang terjadi di seri sebelumnya, seri Bumi, membuat mereka semakin akrab. Di sana, guru matematikanya juga memiliki kekuatan yang sama kuatnya dengan mereka. Dan di sana pada seri sebelumnya terjadi peperangan yang sangat amat dahsyat yang membuat mereka bertiga diperlukan untuk dievakuasi pergi dari klan bulan dan memutuskan untuk pergi ke klan bumi. Di sana Miss Helena menitipkan mereka bertiga dengan orang tua Sally, khususnya Mama Sally. Mama Sally itu memiliki kekuatan yang sama dengan Sally. Ya, benar sekali. Mama Sally merupakan salah satu generasi dari klan matahari yang pindah ke klan bumi. Di sana mereka banyak melakukan perbincangan dan Miss Helena menyuruh mereka dan mengajak mereka untuk pergi melakukan perjalanan di klan matahari selama 2 minggu. Mereka pun langsung mengiyakannya. Dan tak lama kemudian Miss Helena pun pergi dan mengucap selamat tinggal, sebab 6 bulan ke depan ia memiliki kesibukan tersendiri dan akan muncul dan akan datang ketika 6 bulan telah berlalu. Hingga akhirnya 6 bulan pun berlalu dan sekolah tetap berjalan seperti biasa. Mereka bertiga, Raib, Sally, dan Ali, belajar pelajaran biologi yang sedang berlangsung diajari oleh Pak Gun, guru biologi mereka. Tetapi ada hal yang membuat mereka kesal. Ali selalu saja menceletuk pembelajaran atau cara pengajaran Pak Gun yang kurang efektif, sehingga membuat Pak Gun marah dan kesal terhadap Ali, yang membuat mereka bertiga diharuskan pergi ke ruang BK. Sampai di ruang BK, bukannya Bu Wiwi, guru BK mereka, malahan Miss Helena yang datang, sehingga mereka refleks memeluk dia dan berbincang-bincang sedikit mengenai perjalanan Miss Helena. Hingga akhirnya mereka memutuskan untuk pulang, sebab Miss Helena mengatakan bahwa tidak lama lagi mereka akan diajak pergi melakukan perjalanan bersama Af dan Miss Helena di klan matahari. Hingga hari H pun tiba. Di sana mereka sudah membawa banyak sekali barang-barang keperluan dan ransel-ransel yang berisi makanan, minuman, dan keperluan-keperluan lainnya yang sangat-sangat penting untuk perjalanan mereka. Mereka bertiga tidak hanya didampingi oleh Miss Helena dan Af, tetapi mereka juga didampingi oleh Ili, cucu dari Af, dan juga Ili ini menggantikan posisi ayahnya, yaitu Ilo, untuk mengikuti mereka bertiga dalam perjalanan menuju klan matahari. Hingga akhirnya mereka pun memutuskan untuk pergi ke portal menuju klan matahari. Dan sesampainya di sana, mereka disambut hangat oleh festival bunga matahari. Dan ternyata di sana mereka berempat ditunjuk untuk menjadi kontingen ke-10 dalam pencarian festival bunga matahari. Festival bunga matahari ini ialah suatu festival yang pesertanya diharuskan untuk mencari suatu bunga matahari yang pertama kali mekar, yang di suatu tempat yang misterius, yang pastinya memiliki banyak sekali rintangan-rintangan yang perlu dilewati. Mereka pun pada awalnya tidak ingin mengikuti festival tersebut, akan tetapi
Festival ini merupakan suatu diplomasi antara dua klan sehingga mereka pun memutuskan untuk mengiyakannya dengan terpaksa. Hingga akhirnya mereka pun melakukan perjalanan pertamanya. Perjalanan pertamanya ialah mencari petunjuk pertama, yakni mencari suatu seruling yang tak berkesudahan. Hingga akhirnya mereka menemukannya dan melanjutkan petunjuk ke selanjutnya. Untuk mencari petunjuk selanjutnya, mereka banyak sekali melewati rintangan-rintangan yang sulit dan terjal. Seperti halnya bertemu dengan gorila yang tinggi kekar dan besar, lalu bertemu dengan burung-burung pemakan daging, lalu tergenang air banjir yang meluap, lalu terkena tinta jamur yang beracun, hingga tunggangan mereka berempat, yaitu harimau putih, menghilang. Hingga pada akhirnya setelah perjalanan yang sangat melelahkan, mereka memutuskan untuk menetap atau beristirahat dan makan siang di suatu pedesaan atau perkampungan di pedalaman. Akan tetapi mereka tidak disambut dengan baik. Mereka malah diusir oleh penduduk setempat, sehingga mereka diharuskan untuk pergi melanjutkan perjalanan mereka. Karena ketika melakukan perjalanan, mereka tidak sengaja bertemu dengan seorang gadis yang berada di sawah digigit oleh ular. Raib pun dengan siaga langsung menyembuhkan gadis tersebut agar sembuh dari gigitan ular tersebut. Ingin tahu kelanjutan dari novel ini? Apakah bernasib buruk atau baik? Atau ada hal lainnya yang membuat mereka bernasib yang kurang menguntungkan atau menguntungkan bagi mereka? Saksikan novel lengkapnya di novel yang bertajuk Bulan. Untuk sinopsis dari novel ini ialah seperti hal yang tadi sudah aku jelaskan. Dan sekarang mari kita lanjut ke segmen berikutnya, segmen unsur intrinsik. Oke, baiklah. Setelah aku menjelaskan sinopsis dari novel ini, aku akan menjelaskan mengenai unsur intrinsik yang terkandung di dalam novel ini. Jadi unsur intrinsik ini terbagi di beberapa unsur, yakni pertama tema, alur, latar tokoh dan tokoh, amanat, dan sudut pandang. Pertama ialah tema. Jadi tema dari buku ini ialah petualangan dan persahabatan. Lalu yang kedua ialah sudut pandang. Sudut pandang dari buku ini ialah menggunakan perspektif atau sudut pandang orang pertama, yang dimana seorang tokoh utama yaitu Raib layaknya menjelaskan apa yang dijelaskan dari perspektif dari mata dia. Mengapa? Seperti contohnya dari kutipan yang aku ambil dari novel ini pada halaman 7, yakni seperti semua anak memperhatikan dengan antusias, sesekali mencatat, aku tidak suka pelajaran ini, aku lebih suka pelajaran bahasa Indonesia. Dan untuk ketiga ialah alur. Alur dari novel ini ialah menggunakan alur campuran, atau lebih tepatnya alur maju mundur, yang dimana menjelaskan masa lalu dan juga menjelaskan masa yang sekarang atau masa yang akan datang. Oke, lanjut, yaitu latar. Jadi latar ini terbagi menjadi 3, yaitu latar suasana, latar tempat, dan latar waktu. Latar tempat itu aku ambil contohnya misalnya pada kutipan pada halaman 16, yaitu ketika sang tokoh utama, Raib, berada di ruangan BK. Kutipan itu seperti ini. Tidak ada siapa-siapa di ruangan BK. Kami hanya diminta untuk menunggu di ruangan bergorden hijau ini. Nah, untuk latar suasana itu aku ambil contoh dari kutipan ketika sang tokoh utama terkejut atau kaget ketika melihat Miss Helena, seperti kutipan berikut. Tanpa diminta 2 kali, Sally berdiri
dan memeluk Miss Helena. Aku juga ikut melangkah mendekat, ikut memeluknya. Kami sungguh tidak menduga. Dan untuk latar waktu itu seperti contohnya, aku ambil contoh dari kutipan ketika sang tokoh utama tiba di meja makan rumah Sally. Seperti pada kutipan halaman 17 sebagai berikut. Kami tiba di meja makan rumah Sally pukul 7 malam. Oke, aku akan menjelaskan mengenai unsur intrinsik selanjutnya, yaitu tokoh dan watak tokoh. Jadi kurang lebih di novel ini ada 13 tokoh yang memiliki wataknya masing-masing. Yakni diantaranya pertama ada Ali, seorang yang pemalas namun jenius. Sally, seorang yang pesimis, penakut namun penyayang. Raib, perempuan yang cerdik dan pintar. Ada Miss Helena atau Miss Keriting, wanita yang pemberani dan bijaksana. Ada Pak Gun, guru yang telaten dan sangat baik dalam mengajar. Ada Falataratana 4, seorang yang licik dan jahat. Ada Sitara Mahkota, seorang yang licik dan kejam serta jahat. Lalu ada Hana Tarataba, wanita tua yang baik hati dan ramah. Lalu ada Ili, laki-laki yang baik hati serta ramah. Dan ada Af, kakek tua yang penuh senyum dan juga ramah. Lalu ada Sahabat Tarataba, pandu festival bunga matahari yang sangat periang dan juga penuh semangat. Lalu ada Taranata 2, yaitu seorang laki-laki yang tegas dengan perawakan yang tinggi. Lalu ada Nena Taranatra 4, yaitu nelayan yang pelit. Dan akhirnya kita sudah berada di unsur intrinsik terakhir, yaitu amanat. Nah, amanat yang dapat kita ambil dari novel ini ialah bahwa kerjasama merupakan suatu aspek penting bagi kehidupan manusia, baik dalam hal menangani hal kecil maupun hal besar. Dan juga dari novel ini dapat kita petik bahwa kita harus memanusiakan manusia. Tak hanya manusia, kita juga dapat diharuskan untuk menjaga makhluk hidup satu sama lain. Dan itu dia unsur intrinsik yang terkandung dalam novel ini, novel yang bertajuk Bulan. Dan sekarang mari kita lanjut ke segmen atau babak terakhir, yaitu segmen kelebihan dan kekurangan dari novel ini. Oke, jadi terkadang suatu karya tidak bisa kita lihat dari satu perspektif saja ataupun satu pandangan saja. Akan tetapi suatu karya perlu adanya penilaian antara kelebihan dan kekurangan dari suatu karya. Maka dari itu, mari aku jelaskan apa saja kelebihan dan kekurangan dari novel ini. Jadi kelebihan dari novel ini ialah terletak pada cara penulis memvisualisasikan kata-katanya yang membuat seolah-olah pembaca berada di tempat sang tokoh utama berada. Dan kelebihan lainnya ialah terletak pada ceritanya yang padat namun sangat seru, sehingga membuat para pembaca tidak akan terbosankan dengan ceritanya yang panjang dan terkesan sedikit lambat. Jika novel ini memiliki kelebihan, makanya tidak akan afdol jika tidak memiliki kekurangan. Jadi kekurangan dari novel ini ialah terletak pada bagaimana alur pada novel ini yang pada awal sebabnya konflik sedikit lamban sehingga akan membuat pembaca sedikit bosan. Dan juga kekurangan lainnya ialah terletak pada banyaknya pengulangan kata atau kalimat yang membuat bosan sehingga akan terkesan membuat pembaca lebih jenuh. Oke, habislah penjelasan yang ingin aku sampaikan dalam video kali ini. 5 segmen yang aku jelaskan secara detail, sehingga semoga orang yang menonton video ini dapat memahami apa yang disampaikan dalam video ini. Oh iya, sebelum aku mengakhiri video kali ini, izinkan aku menyampaikan satu pesan atau satu kutipan implisit yang diselipkan oleh penulis kepada pembaca, yakni jika kita ingin meraih sesuatu yang sangat kita inginkan, kita patut harus memperjuangkannya dengan teguh dan gigih. Oke, mungkin itu saja yang ingin aku sampaikan pada video kali ini. Jika video ini kurang jelas dan ringkas, aku mohon maaf.
Jika video ini bermanfaat bagi kalian, aku berterima kasih. Aku Nigo, kelas 9 saat, pamit undur diri. Bye-bye.